Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan iman dan Islam kita bisa mengenal Allah, mengenal perintah Allah, terutama pada saat ini kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama kita, dan umumnya pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umum untuk jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Faza fauzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini berada di dalam suatu perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang kita tidak bisa mengelak lagi, yaitu perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kita ini bukanlah manusia pertama yang pernah ada di dunia ini. Berjuta-juta manusia sebelum kita telah berada di dunia ini, dan mereka semuanya telah meninggalkan dunia menuju perjalanan yang selanjutnya, yaitu perjalanan akhirat yang selama-lamanya. Para nabi dan para rasul dulu juga pernah ada di sini. Sekarang mereka telah berangkat menghadap kepada Allah dengan mendapat ridho Allah. Para sahabat juga dulu pernah berada di sini di dunia ini. Sekarang telah pergi menghadap Allah dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita mengantar teman kita, hari-hari kita mengantar ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita. Hari-hari kita mengantar tetangga kita menuju akhirat. Apakah ini bukan suatu pelajaran untuk supaya kita senantiasa ingat kepada negeri akhirat? Kalau ada orang yang bicara mengenai kematian, maka seolah-olah yang mati adalah orang lain, sedangkan kita tidak akan mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sudah tiba gilirannya, kita pasti akan mati juga. Akan kita tinggalkan hiruk pikuk dunia ini menuju negeri akhirat. Apa yang kita siapkan untuk kubur kita? Apa yang kita siapkan untuk padang mahsyar kita? Apa yang kita siapkan untuk sirat? Apa yang kita siapkan untuk kehidupan kekal abadi selama-lamanya?
Di padang mahsyar semua orang akan dipanggil untuk mendapatkan pengadilan. Di antara pengadilan yang ada di sana, maka setiap orang setidaknya akan ditanya dengan 4 hal pertanyaan, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin, an umrihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fihi. Pada hari kiamat kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur, usia, masa muda, harta dan ilmu itu semuanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat berproduktif menghasilkan kebaikan-kebaikan yang dapat bermanfaat kelak di akhirat. Mengenai umur, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, ada 2 nikmat yang mana banyak manusia terpedaya di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jadi nikmat ini yang umumnya manusia lalai mempergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat kesempatan, nikmat usia, dan nikmat kesehatan. Mengenai masa muda, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, sabdanya, "Ittanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi masa muda ini masa yang sangat produktif, baik digunakan untuk urusan duniawi ataupun untuk urusan ukhrawi, untuk urusan akhirat. Ketika masa muda kita masih sehat, masih kuat, maka gunakan untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka sehat ini mahal ya. Untuk mendapatkan sehat, kadang-kadang orang rela menjual tanah, menjual rumah, berobat ya, ke luar negeri, saking mahalnya nikmat sehat. Maka ketika kita sehat, gunakan kesehatan ini untuk hal-hal yang baik, khususnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Maka gunakan harta kita untuk hal-hal yang baik ya. Infak pada fakir miskin, bangun masjid, bangun madrasah ya. Membiayai orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya. Menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita miskin tidak ada waktu untuk bersedekah, tidak ada harta untuk disedekahkan. Gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk haji, umrah dan lain sebagainya. Yang keempat, jemaah sekalian, kata Nabi, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maka ini waktu luang ya, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena banyak orang tidak bisa memanfaatkan waktu luang ya. Hari ini banyak ujian ya datang pada diri kita. Banyak orang tidak mampu baca Quran, tidak mampu zikir, tidak sempat buka Al-Quran, tidak sempat ngaji dan lain sebagainya. Tapi untuk meluangkan waktu membuka handphone berjam-jam rela ya, bisa meluangkan waktu untuk memegang handphone ya, gadget dan lain sebagainya. Maka ini kesempatan untuk kita, waktu luang kita gunakan ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jemaah sekalian, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Maka ini usia ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberikan nikmat usia, maka kita gunakan nikmat usia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan iman ya, menyempurnakan amal kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis lain jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, apakah kalian hanya menunggu kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang membuat durhaka, atau sakit yang melemahkan, atau ketuaan yang melumpuhkan akal ingatan, atau kematian yang mengejutkan datang tiba-tiba hingga tidak sempat bertobat, atau dajjal si jahat yang sedang bersembunyi yang ditunggu-tunggu, atau hari kiamat? Maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis riwayat Tirmidzi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali peringatan-peringatan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, agar kita senantiasa mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal-bekal kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap mahkamah yang agung, yaitu mahkamahnya Allah di akhirat nanti. Di sana tidak ada lagi waktu untuk main-main, tidak ada lagi waktu untuk leha-leha. Semua menghadapi kehidupan yang serius. Maka kita bermohon kepada Allah agar dapat mempergunakan kesempatan hidup ini, mempergunakan harta kita, masa muda kita, ilmu kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi kita, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang perlu kita ikutin, perlu kita contoh doa beliau. Mudah-mudahan dengan doa ini kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi ilmu itu kata para ulama bisa menuntun seseorang ke dalam surga. Orang ini bisa mudah menuju surga kalau dia punya ilmunya. Dan juga doa kepada Allah supaya kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh itu penting, tapi punya cita-cita menjadi orang soleh lebih penting lagi. Kalau kita ingin menjadi orang soleh itu baik. Makanya cita-cita menunjukkan orang ini kalau doa menunjukkan punya cita-cita. Sebagaimana Nabi Ibrahim, yang pertama mohon ilmu kepada Allah, yang kedua mohon dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Padahal sudah menjadi nabi, tapi masih mohon digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua jemaah sekalian, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi kita selaku manusia, selaku hamba Allah harus menjadi orang yang baik, sehingga sejarah mencatat kita untuk orang-orang yang hidup setelah kita bahwa saya jadi kita memang orang yang baik, menjadi pembicaraan orang di kemudian hari bahwasanya kita ini orang yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mohon kepada Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maka mencatat sejarah yang baik itu penting. Kalau hari ini kita menjadi orang yang buruk, maka nanti orang-orang yang hidup setelah kita akan menceritakan tentang keburukan-keburukan kita. Tapi kalau hari ini kita mengukir kebaikan-kebaikan, maka nanti orang-orang yang hidup, anak cucu kita dan yang lainnya akan membicarakan tentang kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga jemaah sekalian, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi jangan sampai kita berdoa sibuk minta dunia saja. Surga yang penuh dengan kenikmatan tidak pernah kita minta. Tidak pernah punya cita-cita ingin punya kapling di surga. Di dunia kita doa mereka ingin punya rumah tipe A, tipe B, tapi di akhirat kita tidak pernah berdoa untuk surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga? Maka diantaranya mohon kepada Allah supaya dijadikan ahli surga. Yang keempat jemaah sekalian, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Minta diberikan derajat yang mulia ketika hari kebangkitan nanti. Karena ada sebagian orang nanti di akhirat
berada di dalam kehinaan. Mudah-mudahan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa tadi memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama supaya kita ini rajin berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya supaya kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa radallahumma an khulafa'ihil arba'ah Abi Bakr wa Umar, Uthman wa Ali wa sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin minal fitani wal ihni wal mihan. Allahumma alif baina qulubil muslimin wahid sufufahum wajma kalimatihim alal haqqi ya akramal akramin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur nasran aziza waftah lahu fathan mubina waftah lahu fathan qariba. Allahumma aftah lahum bi khair wakhtum lahum bi khair waj'al awaqiba umurihim bila khair. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum bi nusratikal ghaibiyati samawiyyah. Allahumma ihfazhum min bain aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa na'udzuhum bika min ayyubdalu min tahtihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.